Shalom umat pemenang. Bersyukur kita boleh ada di hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun memang tidak mudah untuk kita melewati hari demi hari. Ada banyak hal yang mungkin kita hadapi. Ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan yang hari-hari ini mungkin kita hadapi. Dan saya percaya itu tidak mudah untuk kita lewati. Memang dalam hidup ini memang banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, bahkan mungkin kadang-kala gagal dalam kehidupan kita, sehingga menyebabkan kita mungkin lebih memilih untuk menyerah dalam menjalani persoalan-persoalan hidup hari-hari ini. Apalagi hari-hari ini hari-hari yang sulit, sehingga kita lebih memilih untuk menyerah menjalani kehidupan ini. Tentu hal ini tidaklah mudah untuk kita melewati, sehingga ketika kita mungkin mengambil keputusan untuk menyerah, saya percaya itu bukanlah hal yang baik atau bukanlah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan pergumulan. Tapi kenyataan hidup yang kita hadapi, kadang-kadang kita lebih memilih untuk menyerah daripada untuk maju berjuang bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya setiap kita, tidak ada orang yang akan memilih mengambil keputusan untuk menyerah di tengah jalan dalam memperjuangkan masa depan, cita-cita, harapannya di dalam Tuhan. Sehingga banyak yang lebih memilih untuk menyerah di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Jadi janganlah kita menyerah. Sekalipun mungkin kita sedang jatuh, sedang gagal, tetaplah bangkit. Majulah, karena menyerah adalah produk iblis. Karena iblis merencanakan hidup kita supaya kita gagal, jatuh, tidak mencapai masa depan, tidak mencapai impian kita. Tapi ingat umat pemenang, bahwa Tuhan merencanakan hidup kita adalah menjadi pemenang, memiliki harapan, punya masa depan yang luar biasa. Itulah tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menikmati setiap janji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa berkuasalah atas ikan-ikan yang ada di laut, berkuasalah atas burung-burung yang ada di udara, dengan segala binatang yang ada di bumi ini. Tuhan memberikan otoritas, kuasa bagi kita untuk menjadi apa? Penguasa bumi ini. Berarti Tuhan rencanakan tujuan hidup kita adalah menjadi orang yang tidak menyerah, orang yang berhasil, orang yang berkuasa atas apa yang ada, yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Karena itu jangan pernah kita menyerah di dalam segala persoalan hidup kita. Karena menyerah bukanlah hal yang baik untuk kita menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Ketika kita ambil keputusan untuk memilih menyerah, maka itu tidak akan membuat pertumbuhan iman kita, tidak akan membuat kita bertumbuh maju di dalam Tuhan, bahkan maju untuk mencapai masa depan. Itu tidak akan membuat kita sukses untuk menjadi orang yang sebagaimana kita rencanakan, yang sebagaimana kita mimpikan. Padahal hidup kita ini Tuhan rencanakan untuk hidup kita ada di puncak keberhasilan. Tapi keberhasilan di sini kan keberhasilan yang menurut pandangan Tuhan. Kita berhasil bukan berarti kita miliki rumah mewah, punya kekayaan dan sebagainya. Tapi keberhasilan yang Tuhan rencanakan, kesuksesan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita adalah kita cukup untuk makan, minum, dan kita hidup bahagia, hidup tenang, sehat. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kita menyerah di dalam kehidupan kita. Tetaplah maju, berjuang bersama dengan Tuhan. Karena kenapa kita menyerah? Ada berapa alasan kadang kita menyerah. Kita menyerah karena kita mengharapkan doa kita segera dijawab. Kita menyerah karena kita mengharapkan persoalan pergumulan yang kita hadapi segera diselesaikan oleh Tuhan. Kita mengharapkan ketika kita bangun bisnis usaha, kita mengharapkan supaya bisnis kita segera berhasil, segera sukses dan sebagainya. Padahal untuk meraih kesuksesan, keberhasilan itu perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu apa? Perlu komitmen dalam berjuang di dalam mencapai masa depan. Bukankah ada proses? Bukankah ada ungkapan bilang proses itu tidak akan mengkhianati hasil?
Jadi kalau kita memang diproses, pasti akan membawa hasil yang baik juga ketika kita menjalani semuanya itu. Jadi inilah kadangkala kita menyerah karena kita mengharapkan segala sesuatu dengan instan. Baik doa kita dijawab cepat, usaha kita, persoalan kita segera diselesaikan oleh Tuhan. Dan kenapa juga kita menyerah? Karena kita juga kadang-kala menyesali dengan masa lalu kita, menyesali dengan kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Mungkin kita pernah gagal, pernah jatuh, bahkan mungkin dalam menjalankan usaha bisnis kita pernah jatuh, pernah gagal. Sehingga kita menyesal, sehingga itulah kadang-kala kita menyerah di dalam mungkin membangun bisnis, mengalami kerugian, kebangkrutan, atau ditipu orang, dan sebagainya. Sehingga kita mudah menyerah, memilih menyerah daripada melanjutkan apa yang sedang kita kerjakan, berhenti untuk berjuang apa yang kita mimpikan. Padahal dalam berjuang atau dalam keberhasilan itu perlu proses juga, perlu ketekunan. Tidak orang dalam melakukan segala sesuatu itu tidak langsung jadi, tidak langsung berhasil. Orang untuk melakukan sesuatu tidak langsung menjadi pintar, tapi ada proses, ada pembelajaran di sana. Jadi itulah kadangkala alasan kita, kadangkala kita mudah menyerah di tengah jalan. Jadi menyerah bukanlah solusi, atau menyerah bukanlah jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Jadi biarlah umat pemenang untuk tetap terus bekerja, berjuang bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan melakukan segala sesuatu mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara besar. Jadi biar firman ini akan memotivasi kita untuk kita mencapai masa depan, menjadi orang pemenang sebagaimana firman Tuhan janjikan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan umat pemenang. Dan umat pemenang kita akan sepakat berdoa dimanapun mungkin umat pemenang berada. Sekalipun mungkin kita ada di tempat berbeda, tapi ingat kuasa Tuhan tidak akan membatasi kita. Jadi sobat pemenang yang mungkin hari ini sedang menghadapi persoalan, mungkin pernah gagal, jatuh, menyerah dengan segala kesulitan, bahkan mungkin dengan sakit penyakit, umat pemenang mungkin sudah ada memilih untuk menyerah. Mari kita sepakat berdoa. Kita minta kekuatan Tuhan. Kita minta pertolongan supaya Tuhan pulihkan semangat, gairah iman kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan melalui doa. Karena itu sobat pemenang, mari kita sepakat berdoa dimanapun sobat pemenang. Angkat atau bawa persoalanmu kepada Tuhan. Jika engkau ada yang sakit, mari katakan, Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakitmu. Engkau mungkin yang sakit dengan penyakit, engkau mungkin sudah tidak dapat diobati secara medis, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang sakit ginjal, sakit kanker sekalipun, atau engkau mungkin sakit apapun, mari bawa di hadapan Tuhan. Kita sepakat berdoa kepada Tuhan. Maka di mana kita sepakat Tuhan mendengar doa kita. Mari sobat pemenang kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tidak menyerah, tidak kami menyerah begitu saja dengan keadaan, karena kami tahu ada kekuatan Tuhan yang akan menopang kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau tolong setiap kami, setiap umat pemenang yang mendengar kabar baik ini Tuhan. Saat mungkin hari-hari ini mereka sedang gagal, sedang jatuh, sedang dalam penderitaan sakit penyakit, ataupun mungkin mereka sudah siap-siap untuk menyerah, memilih untuk menyerah, tidak lagi melanjutkan hidup mereka, tidak lagi melanjutkan perjuangan mereka, tidak lagi melanjutkan pekerjaan mereka. Tapi biarlah Tuhan tolong berikan semangat, kekuatan buat umat pemenang dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan mereka. Kalau sobat pemenang yang saat ini juga Tuhan mungkin sedang mengalami sakit penyakit, baik itu sakit kanker, Tuhan sanggup menyembuhkan. Ada yang sakit mungkin gagal ginjal, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biar segala organ tubuh mereka boleh berfungsi baik. Bahkan mungkin ada yang sakit jantung, Tuhan Engkau jamah, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan, memberikan kekuatan, tenaga, energi baru bagi
umat pemenang dimanapun mereka berada. Bahkan mereka mungkin sedang dalam kesulitan. Tuhan tolong berikan jalan keluar untuk setiap kesulitan mereka. Bahkan apapun setiap persoalan daripada umat pemenang, Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Mungkin mereka sudah hopeless Tuhan, sudah putus asa Tuhan. Mereka tidak lagi punya pengharapan. Tapi biarlah Tuhan tolong mereka, berikan semangat bahwa hidup mereka sungguh sangat mulia, berharga, bahwa Tuhan selalu menopang orang-orang yang orang berbeban berat. Karena itu Tuhan tolong dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka mungkin sudah termarginalkan Tuhan. Mereka mungkin orang-orang yang sudah tidak dihargai. Mungkin orang-orang yang merasa tidak lagi berguna. Tuhan tolong, Tuhan jamah setiap umat pemenang dimanapun mereka ada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap persoalan, setiap pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berikan jalan keluar. Karena kekuatan kami hanya datangnya daripada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang kepada Tuhan. Karena manusia terbatas untuk menolong, keluarga terbatas untuk menolong, sahabat terbatas untuk menolong setiap kami. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong setiap umat pemenang yang saat ini sedang dalam beban berat Tuhan. Mari Engkau yang akan berkuasa memberikan jalan keluar, memberi kelegaan, memberi kelepasan, memberikan damai sejahtera buat mereka Tuhan. Sehingga benar-benar mereka ada semangat lagi. Mereka boleh mengalami Tuhan kembali. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah, menyentuh hati mereka Tuhan. Sehingga mereka mungkin yang sudah bertahun-tahun bergumul dengan sakit, Tuhan yang akan menjamah mereka. Sehingga ada pengharapan. Sekalipun mungkin mereka Tuhan ada sakit, tapi ada kekuatan, ketenangan untuk mereka melewati Tuhan. Biar ketika mereka dalam sakit Tuhan, biar mereka tetap kuat, yakin. Sekalipun mungkin sakit penyakit mereka tidak disembuhkan, tapi biarlah iman mereka tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Karena iman kepada Tuhan, iman yang menghidupkan, iman yang menyelamatkan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan terlena oleh persoalan pergumulan sehingga mereka menyerah, bahkan meninggalkan Tuhan. Biarlah setiap umat pemenang Tuhan, biarlah mereka tetap memiliki keyakinan kuat sehingga setiap nama-nama mereka, keluarga mereka, nama mereka tercatat, terdaftar dalam buku kehidupan, sehingga tidak ada satu anggota keluarga mereka yang terputus atau terhilang dari hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap umat pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkuasa dan menjamah melawat atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat pemenang dimanapun berada. Bahkan kami bersyukur juga kami ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami melepaskan shalom berkat Tuhan buat Indonesia. Biar Indonesia ada penuh kemuliaan, ada dalam perlindungan penyertaan. Indonesia boleh merdeka 78 tahun semua karena berkat Tuhan. Biarlah kemerdekaan ini kami boleh nikmati sehingga ada kesejahteraan, ada keamanan, ada ketenteran, bahkan ada keadilan, ada kesejahteraan sosial yang merata ke seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Berkati pemerintah, pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah. Berkati Pilpres 2024 biar tetap kondusif situasi politik hari-hari ini. Bahkan siapapun nanti akan terpilih menjadi presiden, wakil, kami percaya itu yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami kepada Tuhan. Amin.